Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema untuk energi yang baik-baik ya. Kita tarik kabar baik, hal baik apa saja nih yang akan datang ya dalam kehidupannya para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Aquarius. Oke, para Aquarius, salam pencerahan. Para Aquarius ini sang pembawa air. Yuk, tarik nafas yang dalam. Silahkan lepaskan segala batasan logikamu sejenak. Dan mari kita buka ya lembaran hidup lewat perspektif tarot reading untuk menyingkap berkah ataukah kejutan dan juga hadiah kosmik yang disiapkan semesta khusus nih buat para Aquarius ya. Tentunya di sepanjang Agustus 2026. Kita lihat ada kartu-kartu apa saja kah nih? Ada Justice di sini. Kemudian juga ada The Strength. Ada Judgment. Dan juga ada Page of Cup. Kemudian ada The Fool. Juga ada 8 pedang. Kemudian ada di Hierophant. Ada 10 tongkat. Juga ada 9 cangkir untuk para Aquarius ya. Oke. Untuk para Aquarius, jika saya lihat di barisan 4 kartumu yang pertama ini ada Justice, ada The Strength, ada Judgment, ada Page of Cup ya. Artinya apa? Ini adalah energi yang sepertinya bakal membawa gelombang yang revolusioner nih. Ya. Kemudian juga membebaskan, bebas di sini. Membebaskan, apalagi kamu yang sudah melalui berbagai fase penyesuaian yang tidak mudah ya bagi kamu. Nah, Agustus ini hadir sebagai momentum di mana jika di sini kamu punya ide-ide, punya rencana, punya strategi ya, ini bakal didengar. Pintu-pintu inovasi terbuka lebar dan juga angin segar bertiup kencang di setiap lini kehidupannya para Aquarius. Dan kita lihat yuk untuk 4 pilar kehidupanmu ya. Diawali untuk dunia percintaanmu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu. Aquarius, adakah kabar baik di sini untuk dunia asmara? Ini adalah kartu Justice untuk para Aquarius. Kabar baiknya saya melihat bakal ada penyembuhan, bakal ada kejutan sosial, dan juga bakal ada perayaan hati, bakal ada perayaan hati di sini, ya, untuk Aquarius. Dan jika kita tarik dari energi kartunya atau bahkan suasana hati, jika dalam urusan asmara, ini adalah kartu yang membawa energi penyembuhan yang murni, kemudian juga harapan baru, dan juga kedamaian batin. Jadi lukamu atau kebingunganmu masa lalu yang kemarin-kemarin ini bakal mulai luntur. Kemudian digantikan oleh apa? Digantikan oleh kejernihan jiwa. Jadi jiwamu, pikiranmu bakal jernih di sini. Segala kebingungan apapun yang kamu bingungkan ini bakal luntur, mulai luntur di sini. Untuk para Aquarius ya. Kemudian bagaimana jika untuk Aquarius yang berpasangan? Nah, Aquarius yang berpasangan ini didampingi oleh kartu The Strength ya. Ada Justice dan juga The Strength. Ini adalah 2 kartu Mayor Arcana. Artinya apa?
Jika untukmu yang couple, yang berpasangan, ini hubunganmu mendapatkan hadiah di sini. Ya, hadiahnya apa? Hadiahnya ya berupa pemulihan. Pemulihan bisa jauh lebih tenang. Kemudian juga bakal ada momen-momen menyenangkan, ya. Momen-momen menyenangkan bersama pasangan, bersama kekasih. Jadi ini adalah waktu yang tepat sebetulnya untuk keluar dari rutinitas yang membosankan, yang memboringkannya, Aquarius. Bahkan jika bisa silahkan ajak pasanganmu untuk menikmati acara sosial bersama teman-teman gitu ya. Atau silahkan ciptakan petualangan kecil buat kalian berdua nih, yang bisa menyalakan kembali keceriaan dalam hubungan, dalam pernikahan. Ini bakal ada momen-momen yang menyenangkan sebetulnya untuk para Aquarius. Ya, Aquarius ya. Kemudian bagaimana jika yang lajang? Jika yang lajang atau bahkan yang single ya, Aquarius lajang, Aquarius single, sebetulnya energimu ini sedang masuk dalam energi magnetis para Aquarius. Ini adalah kartu yang membuat pesonamu terpancar kuat secara alami. Karena kamu berpotensi besar menarik seseorang yang memiliki pemikiran unik. Ya, jadi sama gitu. Seorang visioner, sama kayak kamu juga. Atau bahkan kamu bisa bertemu dengan sosok spesial ketika di tengah komunitas. Ketika kegiatan kelompok. Atau ketika kamu ikut seminar. Maupun di ruang-ruang diskusi kreatif yang kamu ikuti bisa nih. Ada peluangnya. Berpeluang ya di sini Aquarius. Kemudian juga untuk dunia karirmu, adakah kabar baik untuk dunia karirmu atau dunia pekerjaanmu? Ada. Saya melihat di sini bakal ada terobosan inovatif, apalagi didampingi kartu The Fool ya. The Fool itu bukan hanya energi yang menyuruhmu jangan ceroboh, tetapi jika kita tarik untuk hal baik, ini lebih kepada bakal ada terobosan inovatif, atau bahkan di sini kamu bakal punya ide cemerlang, ataukah di sini bakal ada babak baru ya, bukan babak belur, babak baru di sini Aquarius. Nah, ini adalah energi kartu yang bisa disebut hadiah ya di sini. Salah satu hadiah terbesar bagi Aquarius di bulan Agustus 2026. Karena ini adalah kartu-kartu yang melambangkan keberanian untuk melangkah ke babak baru, untuk memulai proyek impianmu, atau mengambil jalan karir yang tidak biasa. Aquarius. Saya melihat di sini bakal ada peluang dan juga keberhasilan. Jadi Aquarius ini bakal banyak idenya, ide cara ya, pokoknya ide-ide brilian kamu ya, meskipun agak sedikit radikal gitu, yang selama ini tersimpan di kepala kamu, akhirnya mungkin bakal mendapatkan lampu hijau ya, atau bakal dapat apresiasi tinggi. Ditambah juga kemampuanmu gitu, skill kamu juga buat menganalisis gitu ya. Kemudian juga skill komunikasi kamu keren. Ini sedang berada di puncaknya Aquarius. Jadi sangat ideal banget nih. Apalagi untuk Aquarius yang pengen mempresentasikan konsep baru, atau Aquarius yang pengen menulis apa gitu, yang pengen merintis proyek apa ya, atau misalnya kamu mengambil alih inisiatif penting di tempat kerja. Ini adalah waktu yang bagus, sedang bagus di bulan Agustus ini. Untuk para Aquarius silahkan. Nah, tapi ini juga masih salah satu kartu yang menyelipkan pesan untuk dunia pekerjaan kamu. Pesannya apa? Untuk Aquarius, jangan pernah takut untuk mengambil resiko yang terukur ya. Jika resiko yang kamu rasa masih kamu mampu, jangan ragu. Soalnya semesta di sini sedang mendukung penuh setiap langkah eksperimental dan juga inovasi yang kamu buat bulan ini. Semesta sedang mendukung. Jadi jangan ragu untuk para Aquarius. Kemudian bagaimana jika untuk urusan keuangan?
Untuk urusan keuangan Aquarius, adakah kabar baik? Kabar baiknya jika untuk keuangan, ini bakal ada putaran keberuntungan. Bakal ada putaran keberuntungan di sini. Dan juga bakal ada keseimbangan yang berlimpah untuk para Aquarius. Sementara jika energi kartu tersendiri atau suasana hati, ya ini bakal ada roda keberuntungan. Jadi roda keberuntungan ini sedang dan akan berputar kencang ke arah yang bisa menguntungkanmu. Bakal ada kejutan finansial juga yang menyenangkan. Atau di sini bakal ada perubahan arus rezeki yang positif, yang siap menyapa dompet kamu nih, para Aquarius ya. Kemudian juga di sini seperti ada hadiah finansial. Hadiahnya apa? Hadiahnya juga bisa berupa peluang ya. Peluang finansial ini bisa datang dari sumber yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Rezeki yang tidak terduga ya, rezeki yang tidak terduga. Ataukah bisa berupa proyek sampingan yang sukses besar. Ataukah di sini bakal ada komisi dari kerjasama kreatif. Ataukah di sini bakal ada hasil investasi masa lalu yang mendadak membuahkan hasil manis. Karena energi dua kartu ini mengingatkanmu bahwa ketika rezeki mengalir lancar, silahkan berbagi. Ya, silahkan berbagi. Berbagilah kepada sesama. Atau di sini kamu juga harus bisa mendukung proyek kemanusiaan yang bisa melipat gandakan keberkahan kamu di sini. Aquarius ya. Jadi Aquarius ini harus tetap bisa menjadi Aquarius yang fleksibel. Fleksibel tapi bijak dalam mengatur anggaran. Silahkan jadikan momentum ini untuk memperkuat fondasi keuangan jangka panjangmu. Aquarius. Kemudian bagaimana untuk dunia kesehatan? Dunia kesehatan ada The Fool dan juga 9 cangkir ya. Adakah kabar baik untuk kesehatanmu? Kabar baiknya saya melihat bakal ada keseimbangan sirkulasi di sini. Atau bakal ada detox mental di sini. Aquarius. Karena jika kita tarik dari energi kartu ini tersendiri atau bahkan suasana hati, kamu itu kan elemen udara. Kamu itu adalah zodiak yang berelemen udara. Yang pikiran kamu itu tidak pernah berhenti bekerja. Ya. Sementara energi terbesar Aquarius seringkali terkuras di mana? Di area mentalmu. Ya. Jadi ini adalah kartu yang menyarankanmu untuk lebih mendengarkan bisikan atau bahkan sinyal halus dari tubuhmu, dari fisikmu tersendiri. Jangan sampai kamu di sini mengabaikan jika seandainya ada sinyal-sinyal ya dari tubuhmu. Kemudian juga untuk Aquarius ini masih di bagian kesehatan, kamu harus bisa menjauhkan diri sejenak ya. Dari apapun yang bisa membuat kamu atau bahkan pikiran kamu terbebani. Tapi jika kita tarik sebagai pesan, jika ini pesan, Aquarius, di bagian kesehatan tolong perhatikan kesehatan area sirkulasi darah. Atau betis ya, betis kamu. Atau pergelangan kaki. Itu yang harus kamu perhatikan gitu. Ya, atau kamu memang betul-betul harus ada waktu buat menenangkan pikiran. Apakah diam sejenak di tempat-tempat yang tenang, para Aquarius, ya. Dan pikiran adalah kunci utama vitalitas fisikmu sebetulnya. Jadi saat pikiranmu jernih, tubuhmu pun bakal mengalirkan energi penyembuhan secara alami. Untuk Aquarius. Dan jika kita tarik ya, kita tarik di sini sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk para Aquarius ketika di bulan Agustus ini adalah panggungnya Aquarius, ya. Jadi panggung kebebasan berekspresi sebetulnya.
Kemudian juga terobosan karirmu itu seperti bisa jauh lebih baik, bisa cemerlang, bisa jauh lebih baik. Kemudian juga ada kejutan, kejutan rezeki yang bisa membahagiakan kamu. Tapi satu, tolong lepaskan segala keraguan. Lepaskan segala keraguan lama. Kemudian silahkan sambut setiap peluang baru dengan senyuman optimis ya. Jadi biarkan kepintaranmu ini, kejeniusan kamu ini membawa angin perubahan yang menyegarkan. Karena semesta ada di pihakmu. Ya, para Aquarius, sang pembawa air, silahkan jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.